Balik lagi di podcast TV Show, masih barengan sama Irma di sini. Kita ngobrol sering tapi gak bikin boring ya, coba di program ini pemirsa. Dan masih bersama dengan seorang pengusaha kopi di Joglo gitu ya, dimana memang kita tahu minuman itu penikmatnya luar biasa, siapapun suka. Dan bahkan aku juga kalau yang beli sih aku, yang menikmati adik-adikku. Jadi intinya sebenarnya memang semua orang suka minuman-minuman seger, dingin. Bahkan kayak ibu aku juga gitu loh. Kalau misalkan dia kan nggak bisa kan pesan-pesan online gitu ya. Jadi kalau misalkan anaknya datang, kakak pengen deh minum minuman dingin itu gitu. Tapi ya lagi-lagi pasti kita yang kena order gitu. Nah ini artinya bahwa minuman ini pemirsa sebenarnya penikmatnya ini luar biasa luas gitu. Tapi persaingan bisnis juga luar biasa. Nah ketika masa pandemi Mbak Endah sendiri pernah nggak sih kepikiran, aduh apalagi ini baru ya. Jadi kayak tutup aja deh, udah deh balik lagi deh kerja deh gitu. Pernah nggak sih kepikiran gitu? Enggak Kak. Kenapa? Apa yang memotivasi? Covid ini kan imbasnya ke semua bidang ya Kak. Baik. Balik lagi kerja di misalnya di bidang sebelumnya ya, di perhotelan itu juga sama Kak, mengalami turun banget gitu. Jadi kita apapun yang terjadi ya kita berharapnya Covid ini kan segera berlalu. Segera berlalu. Ya. Tapi untuk kopi ini kita benar-benar niat untuk meneruskan. Kondisinya seperti apa, kita jalan terus setiap hari buka seperti biasa. Dan alhamdulillah untuk belakangan ini sudah mulai ada kenaikan. Alhamdulillah. Dibanding awal-awal PSBB ya Kak. Iya benar banget. Itu alhamdulillah. Kan sekarang kan udah new normal juga ya kan. Tapi kalau orang tanya nih, misalnya kayak yang namanya jualan makanan kuliner ya kan, pasti kan kayak aduh entar dibikinnya sama siapa nih, diperiksa nggak sih suhu tubuhnya dan lain sebagainya. Ini ada nggak sih protokol kesehatan di outlet kakak? Pasti. Kita tetap megang protokol dengan buka kembali sebelum awal-awal PSBB kan kita sempat tutup nih. Nah kita buka kembali sesuai protokol Kak. Misalnya adik-adik kami yang di outlet karyawan juga kita wajibkan untuk memakai masker dan sarung tangan. Face shield juga kita udah siapkan. Begitu juga untuk pengunjung ya, kita usaha untuk semaksimal mungkin sesuai dengan protokol. Semuanya dibatasi juga pastinya begitu ya. Kursi-kursi yang biasanya kita full di depan, kita juga udah batasin hanya 3-4 table. Oh baik. Ya, kursinya juga nggak lebih dari 2 untuk satu tabelnya. Hadap-hadapan doang. Karena sekarang kan semuanya serba dibatasi, physical distancing. Terus yang paling penting itu sih sebenarnya kayak adik-adik di outlet ya, karyawan di outlet juga harus menggunakan masker gitu, dan itu diterapkan di outlet Mbak Endah sendiri ya. Iya Kak. Nah kalau menurut Mbak Endah ya, sebenarnya mengawali bisnis itu kan, kalau misalnya Mbak Endah kan mungkin sudah dari bekerja terus kemudian mau coba nih berwirausaha gitu ya. Apa sih yang paling menjadi pertimbangan dari Mbak Endah ketika baru memulai usaha? Pertimbangan di usia Kak. Jadi kita semakin tambah usia nih ya Kak ya. Jadi kita pengennya itu yang nyantai lah, untuk jam kerja nyantai. Jadi yang kemarin pengalaman kita itu kan di jam istirahat, sebenarnya untuk target, deadline, semua Kak. Ya itu kayak lelah banget ya. Dan itu numpuk kan Kak selama bertahun-tahun. Kita juga kondisi juga nggak semakin hari semakin fit kan, dengan bertambahnya usia kan semakin hari kondisi berkurang. Jadi kita aktivitasnya berusaha yang menyesuaikan. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang paling jadi pertimbangan dari Kak. Mbak Endah begitu ya. Tapi kemudian support dari lingkungan sendiri sebenarnya jangan keluar dong dah gitu, atau rekan-rekan dan keluarga gitu bagaimana? Supportnya sangat bagus sih Kak. Alhamdulillah. Kita memulai ini juga minta pertimbangan dari keluarga, dari kawan-kawan, dan alhamdulillah sampai buka dan sampai hari ini supportnya sangat bagus. Nah, kalau bicara support, kayaknya memang yang namanya keluarga itu akan jadi support system paling utama gitu ya untuk kita gitu. Karena apapun yang kita lakukan pemirsa, kita tahu keluarga selalu memiliki peran. Entah kita bekerja, kita sekolah, belajar, sampai dengan kita ingin membuka usaha, pasti yang paling kita tanya, yang kita ajak ngobrol itu pasti keluarga gitu ya. Tapi kemudian ketika Mbak Endah menghadirkan produk ini, nah gimana nih tanggapannya? Karena kan banyak
banget dong brand-brand di luar. Ini cara kompetisinya gimana nih Mbak Endah? Kompetisi di bidang apapun pasti ada. Betul. Ya. Jadi kita untuk konsisten di rasa. Ya, kita kepercayaan dari pembeli ke kita itu dengan cara kita untuk rasanya harus stabil terus. Betul. Dengan apa ya, tidak mengurangi dan melebihkan takaran yang ada. Begitu juga dengan harga. Ya, kita jaga kepercayaan pembeli dengan konsisten di rasa dan harga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk terhadap konsumen nih. Kita tetap Kak kurang apa nih Kak, minta testimoni gitu betul, ya. Betul, minta testinya Kak, itu selalu. Walaupun sampai kapanpun kita tetap menerima untuk kritikan rasa ya Kak ya. Gitu. Nah, tapi ketika Mbak Endah ini kan sebelum mulai usaha minuman tuh suka banget jajan gitu ya. Nah, apa nih bedanya dari yang sudah biasa Mbak Endah jajan gitu kan, beli minuman, dengan yang Mbak Endah hadirkan saat ini, Mbak Endah jual? Kenapa sampai bisa percaya diri gitu ya menjual sebuah produk? Iya. Yang pertama untuk varian favorit kami kan ada Affogato nih Kak. Affogato kita pakai yang fresh, benar-benar fresh dari buah Affogato. Oh, buahnya buah alpukat, iya. Bukan bukan Kak. Kan kadang-kadang gitu ya, suka ya ada. Oh, ini pakai yang fresh. Iya, kita benar-benar fresh dari buah alpukat. Baik. Baru kita mix dengan es krim. Ya, bagi yang tidak suka kopi bisa request untuk tanpa espresso. Gitu. Jadi campuran alpukat di blend bersama dengan es krim. Iya, fresh milk. SKM. Baik. Ada gula sama espresso. Aduh, bisa nggak diset aja deh? Aku pengen minum sekarang rasanya. Membayangkannya kayaknya enak banget gitu, kayak minum jus alpukat tapi udah campur-campuran semua. Oke, terus apalagi nih bedanya untuk, atau benar-benar favorit lain? Gula aren. Baik. Jadi kami pakai gula aren yang benar-benar bagus, kualitas bagus. Untuk arenga latte ya. Jadi campur mix dari gula aren, fresh milk sama espresso pastinya. Gitu. Kok Mbak Endah bisa sampai hafal nih? Kadang-kadang suka melayani juga nih sendiri nih. Ya kalau kan dari awal kita juga ikut melayani Baik, Kak. Baik. Jadi ikut belajar juga. Ikut belajar juga, ikut training juga. Dan Mbak Endah sendiri suka sama semua varian minuman yang ada di sini? Iya. Saya semua suka. Yang paling jadi favorit dari Mbak Endah? Affogato tetap ya. Aduh pemirsa, ini kalau misalkan pengen bisa banget nih ya kunjungi media sosialnya dari Setro Coffee Joglo. Nanti aku kasih juga misalnya kalian bisa pesannya di mana aja gitu kan ya. Dan juga yang pastinya langsung aja pesannya dari outlet yang ada di Joglo ini, karena emang mereka itu sangat-sangat menjaga konsisten rasa itu, dan juga harga pasti bersaing. Ditambah lagi karyawan ataupun teman-teman outlet di outlet Joglo itu mereka melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga memakai sarung tangan. Jadi insya Allah dijamin produk yang akan sampai di tangan kalian adalah produk yang benar-benar higienis, fresh, dan juga pastinya sehat. Tidak mengurangi rasa bahagia ketika minumnya ya. Pastinya Kak. Pastinya ya. Nanti kalau misalkan mau request nih Mbak Endah sendiri yang bikin, boleh banget nanti Mbak Endah langsung ke outlet. Kita bisa berjumpa di sana, bersilaturahim pastinya. Karena memang di Setro Coffee Joglo ini menghadirkan bukan hanya kopi ya. Tadi Mbak Endah sendiri karena ingin banyak pangsa pasar yang menjadi targetnya ini, bukan hanya kemudian orang-orang dewasa tapi juga anak-anak bisa menikmati minuman segar. Nah, untuk itu di Setro Coffee Joglo tidak hanya ada kopi tapi juga non kopi. Bahkan sampai menu yang ada kopinya atau espressonya bisa banget di request untuk enggak. Bisa Kak. Termasuk yang nggak suka manis kita bisa request juga sugar, ya. Wow, atau less sugar bisa. Ini semakin menarik aja pemirsa. Kita masih akan ngobrol lanjut lagi, tetap bersama kami di Podcast TV Show.